Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi. Kita ingin melanjutkan pembicaraan yang tadi sempat kita putus. Assalamualaikum Pak Kasturi. Waalaikumsalam. Kita ini bicaranya tadi ceritanya belum selesai Pak Kasturi. Jadi kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Tadi Pak Kasturi menyampaikan bahwa sekitar tadi awalnya kampus ini berangkat dari di Jalan Diponegoro. Setelah itu pada waktu itu masih menggunakan unsuri. Setelah itu terus berdiri sendiri menjadi Fakultas Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah. Setelah itu menjadi kampus sendiri dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makmum Ibrahim atau STITMA. Setelah itu tempatnya sekitar tahun 90-an pindah ke Manunggal gitu ya. Terus setelah pindah Manunggal itu kepemimpinan masih Mbah Matin Pak? Ya, masih Mbah Matin. Saat itu beliau masih guru negeri. Oh, masih guru negeri di Kemenak ya? Ya, Pemkab Dignas. Oh, Dignas. Ya. Lama itu guru SMK. Terakhir SMA 3. Guru agama tapi ya? Guru agama. Oh, guru agama pernah di Renal juga. Setelah itu Mbah Mati terus siapa Pak? Dan kita juga selalu ada periodisasi. Pak Matin karena banyak kesibukan, beliau kan pernah jadi anggota DPR juga. Oh iya. Kemudian jadi pengurus wilayah sehingga sangat sulit untuk mengatur waktu, sehingga beliau tidak bersedia untuk ikut dalam pilihan berikutnya. Akhirnya dipilih secara demokratis, ketemulah Abdurrahman Boni yang pertama. Perlu saya sampaikan juga, kenapa STITMA ini masih bisa bertahan sampai sekarang? Itu karena mendapat trust yang kuat. Kenapa mendapat trust yang kuat? Satu, memang itu nawaitu dan berangkatnya dari niat. Yang kedua, ditunjang karena kita produknya itu produk guru agama. Sehingga bisa kita lihat sekarang, hampir semua guru agama di kabupaten, di sekolah-sekolah itu produk STITMA. Itu yang menjadikan kuat, sehingga itu nular ke adik-adiknya, apapun yang ada di sini itu masih dipertahankan. Bahkan di tetangga sampai di daerah Lasem dan seterusnya itu banyak guru agama. Mohon maaf, bukan mahasiswa, tapi bukan mahasiswa, banyak yang sudah guru kemudian kuliah di sini. Dan mereka sebagian juga latar belakangnya pesantren. Iya. Jadi artinya ketika mereka jadi guru agama, mereka bahan materi, penguasaan materi agama itu mereka sudah cukup bagus. Iya, cukup bagus, tapi perlu legalitas. Legalitas diformalkan untuk bisa menjadi guru agama yang resmi. Iya. Tapi ilmunya sudah cukup banyak. Sama juga di dosen sini kan selalu mengalami gitu. Istilahnya Pak Gofar Ketua Ma'arif dulu yang sebelah jadi sekjen itu kan, pendidikan kan seperti cek dam. Cek dam itu maksudnya dam itu dari sekian, kalau banjir dinaikkan lagi. Guru kan juga begitu. Guru di negeri kita, guru awalnya kan cukup UGA. UGA itu hanya sanawiyah per 1 tahun. Juga SPG dulu juga bisa jadi guru agama. SPG jadi guru umum. PGA itu kan 4 tahun. Saya itu juga kan Pak Kadir, saya itu masih PGA Pak. Iya. Saya itu masuk tahun 89 kalau nggak salah, saya lulus 91 itu masih PGA. Dan ternyata 91 saya lulus. 91 lulus. Kalau saya guru PGA 4 tahun itu 76 sudah ya. Jadi setelah saya PGA lulus itu ternyata untuk menjadi guru juga sudah tidak cukup. Harus S1. Ya. Dan S1 pun ketika saya lulus 97. Oh, maaf 96. Oh, belum itu lompatan kalau S1. Dari guru PGA, SPG itu kemudian ditingkatkan lagi D2. Terutama guru SMP harus D2. Ya D2. Iya. Maksud saya itu kan jadi dinaikkan lagi. Iya. Dulu guru PGA itu otomatis bisa jadi guru, ternyata tidak naik lagi. Saya pada waktu itu saya kuliah, saya lulus 96. 96 itu pun untuk jadi guru itu seorang harus punya akta 4. Jadi seperti itu. Memang perkembangannya seperti itu. Sekarang orang mengajar SD pun harus S1, bahkan untuk PGM untuk PIAUD pun harus S1 gitu. Untuk ngajar di kampus minimal S2 kan seperti itu. Itulah yang termasuk menentukan kenapa di sini masih bertahan, karena banyak guru-guru agama, bahkan guru umum itu untuk bisa kuliah di sini, untuk mengejar itu. Karena dulu
dulu kita juga membuka D2. Jadi kita pernah meluluskan wisuda D2 itu 2 kali. Jadi guru-guru yang hanya PGA itu kuliah 2 tahun mendapat D2. Oke, sekarang saya kembali ke tadi Pak. Jadi tadi berarti setelah Mbah Matin siapa Pak yang anu? Itu Pak Abdul. Jadi saat itu memang sekali lagi kita masih kurang tenaga. Pak Abdul juga posisinya guru negeri ya? Guru negeri juga. Tugasnya di SMA 2. Tapi selesai pada 1 periode ya tetap berjalan dengan baik dan saat itu masih tadi ada UNC keliling itu. Ujian masih keliling tadi ya. Yang ada cerita lucu juga. Orang-orang Paciran itu di sana kalau zuhur itu beliau kan di tempatnya itu jam berapa? Jam setengah 12. Tahun itu di Tuban itu umumnya seperti ini, tidak melihat waktu. Pokoknya zuhur itu jam 12 baru naik, kan akhirnya sampai jam setengah 1. Nah, sedangkan jadwalnya di sini dia banyak yang komplain lah kok gini di Tuban ini kayak gitu. Itu cerita lucu saat UNC ketika harus menyesuaikan dari sana ke sini. Dan itu dialami kita juga ketika di daerah yang lain. Kang balik tadi setelah Pak Abdul terus Pak siapa? Pak Yakin Sepuh, Pak Adik Pak Abdul. Ya, itu karena adiknya Pak Matin, adiknya Pak Matin. Saat itu memang di sini ada energi baru, Pak. Dari yang hanya orang-orang latar belakang guru agama, kiai dan seterusnya, itu ada energi baru, yaitu Pak Jamaluddin dan Pak Ali Fauzi. Oh, Pak Ali dan Pak An mulai bergabung di sini dan beliau Pak Jamal itu orang energi, kemudian dia masuk di jajaran Ma'arif, saat itu pimpinannya Pak Saifan, itu menjadi semangat yang baru sehingga Pak Abduh yang waktunya banyak situ nampaknya kurang bisa mengikuti sehingga Udin saat pilihan untuk memilih Pak Yakin. Pak Yakin adiknya Pak Matin. Terus setelah itu tahun berikutnya Pak Abdul, Pak Abdul lagi. Yang jelas saya itu Pak Kasri, saya itu bergabung di Stigma itu tahun 2011. Ya, jadi setelah saya itu keluar dari Jawa Pos 2011, saya disarankan oleh orang dekat saya pada waktu itu, dekat dengan saya itu Pak Nursam, Prof. Nursam itu kan dekat dengan saya. Beliau menyarankan agar saya bergabung di sini 2011. 2011 itu posisi Pak Abdul. Ya, Pak Abdul. Dan setelah itu Abdul Sedo itu kan, Abdul Sedo, saya tahu saya ada di sini. Pak Abdul Sedo, terus Pak Abdul Sedo sementara diselanjutkan oleh Pak Yakin yang Pak Yakin muda, terus 2017 itu nyambung ke saya. Jadi begini Pak Kastri, jadi sekarang alhamdulillah Pak Kastri itu kan diparing panjang umur. Jadi dari awal Pak Kastri sampai tahu dari awal berdiri kayak begitu, terus sampai sekarang pun Pak Kastri itu masih mengikuti bahkan masih mengajar, bahkan Pak Kastri juga menjadi salah satu wakil BPP. Jadi pemirsa, BPP itu perlu saya jelaskan ya, BPP itu seperti yayasan karena lembaga ini di bawah NU. Lembaga ini pengelolaannya oleh NU itu didelegasikan kepada namanya BPP. Jadi BPP itu Badan Pengelola Pendidikan, BPP PT, jadi Badan Pengelola Pendidikan Perguruan Tinggi. Itu Pak Kastri sebagai salah satu wakil ketua BPP dan Pak Kastri juga sekarang terlibat karena sebagai pengurus itu. Nah, mungkin Pak Kastri bisa memberikan mungkin masukan, memberikan kesan, mungkin memberikan gambaran bahwa apa yang Pak Kastri rasakan dari awal mengikuti sampai sekarang Pak Kastri. Oke, saya memang periode jenengan ini khususnya mulai 2017 itu saya merasakan lega. Jadi bangga terhadap ini khususnya untuk peningkatan mutu daripada di dunia Stigma, kemudian kita alhamdulillah itu juga satu prestasi, satu kebanggaan bagi orang ya sudah sekian lama dari UNI turun menjadi sekolah tinggi, kemudian bisa meningkat menjadi institut. Dan ini kan Pak Kastri, kita masih mengupayakan moga-moga saja doanya Pak Kastri. Ya. Ini semoga setelah ini juga jadi universitas harapan kami. Dan ini kita punya optimis lah, punya rasa percaya diri bahwa insya Allah universitas itu segera bisa kita wujudkan. Kita juga merasa ini juga tidak lepas dari support yang sepuh-sepuh ya. Jadi kita yang
Saya pun merasa ini bukan hasil kerja saya sendiri, ini juga banyak dukungan dari semua pihak. Alhamdulillah beberapa tahun ini memang itu tadi ya, kita pembenahan banyak sekali kita lakukan. Bahkan kita sudah 3 tahun ini kan kita juga punya Minu, yang itu juga inisiatornya juga dari sini. Jadi sekarang sudah ada anak Minu. Terus terakhir Pak Kastri, setelah jenengan melihat perkembangan saat ini seperti ini, yang kita lakukan seperti ini, mungkin Pak Kastri ada himbauan atau apa pada ya mungkin kepada warga NU secara umum, kepada pengurus NU, tokoh-tokoh NU mungkin. Ya, kepada masyarakat, khususnya masyarakat NU dan lebih khusus lagi kepada pengurus, marilah apa yang ada ini kita syukuri, kita jadikan YAI NU sekarang mudah-mudahan nanti menjadi universitas itu segera terwujud dengan dukungan penuh apa realnya adalah yang punya calon mahasiswa juga dianjurkan ke sini, para pengurus juga begitu. Setiap pertemuan Lailatul Istimewa atau apa, tetap kita menyebut YAI ini adalah banggaan kita. Oke. Jadi pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa kampus dulu Stitma sekarang menjadi YAI itu adalah secara resmi satu-satunya kampus yang resmi milik NU Tuban itu ya YAI ini. Jadi kita berharap memang support dari NU betul-betul besar kepada kami, sehingga kami cita-cita untuk mengembangkan jadi universitas pun menjadi bisa terwujud. Nonton Pak Kastri, kelihatannya tadi sudah banyak sekali kita bicara. Semoga pembicaraan kita ini ada manfaatnya, bisa mendorong kepada yang muda-muda untuk lebih bekerja lebih baik lagi. Juga paling tidak dengan cerita sedikit tentang sejarah masa lalu itu, sehingga orang menjadi punya gambaran lebih baik tentang kampus ini. Kebanggaan kita. Ya, bahwa untuk mencapai seperti ini ternyata juga tidak gampang, prosesnya juga panjang. Oke pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah bicara banyak dengan Pak Kasturi. Makasih Pak Kasturi. Jadi kita sudah bicara banyak tadi tentang bagaimana awal kampus ini, ya, terus dari dulu bergabung dengan Unsuri, setelah itu jadi Stitma, dari Jalan Diponegoro pindah ke Manunggal ini. Jadi proses perjalanannya panjang. Semoga pembicaraan kita, dialog kita tadi ada manfaatnya untuk kita, paling tidak memberikan gambaran pada kita bagaimana kampus ini seperti sekarang ini. Ya, kita berdoa semoga kampus ini bisa maju lagi dan cita-cita kita untuk menjadi universitas bisa terkabul gitu. Oke, nanti ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan pada dialog-dialog berikutnya. Semoga nanti ada tamu-tamu lagi. Nanti akan kita akan ajak dialog sesuai dengan latar belakang tamu yang datang ke ruangan saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.